Random forest. Random forest adalah algoritma sampel yang menggunakan banyak pohon keputusan untuk klasifikasi atau regresi. Nah, sampel ini ialah teknik dalam algoritma menggabungkan beberapa model seperti decision tree dalam random forest untuk menghasilkan prediksi yang lebih baik dibandingkan dengan model individu. Maka dari itu random forest itu sangat cocok untuk regenerasi dan klasifikasi. Random forest pun ialah untuk menggabungkan hasil dari banyak pohon untuk menghasilkan prediksi atau lebih akurat. Cara kerja banyak pohon keputusan. Setiap keputusan menggunakan data yang sedikit berbeda dan dari dataset. Setiap pohon keputusan dibuat dataset yang sedikit berbeda ini sering dilakukan melalui proses bootstrap, sampling, pengambilan sampel acak dengan pengambilan sampel acak dengan memverifikasi data dan parameter. Setiap pohon akan memiliki struktur yang unik. Hal ini membantu mengurangi resiko overfitting dan pada model. Menggabungkan keputusan prediksi data baru yang akan diklasifikasi atau memprediksi nilai. Pada klasifikasi keputusan dari setiap pohon digabungkan menggunakan voting mayoritas, artinya kelas yang paling banyak dipilih oleh pohon akan menjadi prediksi akhir dari random forest, yaitu 1. Stabil terhadap overfitting, 2. Bekerja dengan baik dengan data besar dan fitur banyak, 3. Dapat digunakan untuk klasifikasi dan regenerasi. Kekurangan: 1. Memerlukan banyak memori dan waktu komputasi, sulit dipresentasikan dibandingkan pohon keputusan murah. Terima kasih kepada Saudara Ridho. Di sini saya akan menjelaskan dari studi kasus yang telah diangkat. Di sini ada bagian data yang memprediksi nilai ujian matematika atau regresi. Boleh dimasukin ke pertanyaan ya? Nah, di sini ada beberapa kode. Yang pertama ada import nanti, yang kedua ada data sederhana. Kita mulai dari data sederhana. Nah, di sini ada X sebagai input dan array Y sebagai output. Di dalam array X terdapat fitur yang ini jam belajar dan latihan soal, sedangkan di array Y terdapat target yang di dalamnya ada nilai ujian. Nah, terus kita langsung masuk ke split data. Split data atau pembagian data latih dan uji antara X trend dan Y trend. Nah, transformasi nilai ini terjadi ketika X trend dan Y trend belajar hubungan untuk menghasilkan sebuah hasil ujian yang sudah tadi dimasukkan di atas ini. Terus kita langsung masuk ke model random forest regressor atau pembentukan pohon keputusan. Random forest membentuk banyak pohon keputusan dari data latih. Setiap pohon mencoba membagi data berdasarkan fitur untuk meminimalkan kesalahan yang terjadi dari data-data di atas yang telah dimasukkan, lalu dimasukkan lagi ke dalam model ini untuk diminimalkan kesalahan yang terjadi dari itu. Contohnya misalnya model mungkin membagi berdasarkan aturan sederhana seperti jika jam belajar. Nah, jika jam belajar lebih misalnya jika jam belajar lebih dari 5, nilai ujian akan menghasilkan antara 85 atau 95. Jika lebih dari 5, antara 6 dan 8, yang akan menghasilkan nilai ujian 80 atau 95. Sedangkan jika latihan soal kurang dari 15, ini akan menghasilkan nilai yang kalau bisa dibilang jelek, ini akan menghasilkan nilai rata-rata 75 atau bahkan kurang seperti hasil nilai ini di 55. Begitu. Nah, di sini kita masuk ke prediksi. Output Y prediksi, yakni model menghasilkan nilai kontinu. Nilai menghasilkan model kontinu, misalnya dia strip rate sama dengan 94,8, 76,2 yang mendekati nilai aktual yakni 95 dan 75 begitu. Nah, kita langsung masuk yang terakhir yang ini informasi
masing-masing. Di sini ada print nilai aktual dan print nilai prediksi ya, print. Berarti prediksi sempurna grafik skater menampilkan hubungan antara nilai aktual dan prediksi pada coba dikasih langsung masuk ke plot. Boleh diserahkan. Nah, di sini ada evaluasi atau perbandingan nilai aktual dan prediksi. Nah, pada regresi atau R pangkat 2 skor mengukur beberapa baik model menjelaskan data jika R2 sama dengan 1. Nah, di sini ada contoh visualisasinya transformasi untuk regresi. Di sini ada input 8 dengan jam belajar 8 dengan latihan soal 40 yang akan menghasilkan output model yakni 94,8 atau bisa kita bulatkan menjadi 95 yang tadi mendekati sekali dengan angka 95 ini. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Pada bagian klasifikasi kita mengambil studi kasus tentang kategori nilai lulus atau tidak. Nah, di sini ada bagian data jam belajar dan data latihan soal. Ini adalah outputnya menentukan lulus atau tidaknya. Lalu pada bagian fitur data, pada bagian input fitur, ini ada data jam belajar sama data latihan soalnya. Lalu kita akan mentargetkan transformasi model mengelola nilai ke kategori lulus atau tidak menggunakan simbol 1 dan 0. Diprediksi model penebakan apakah seorang lulus berdasarkan fitur. Mari kita lihat codingannya. Nah, pada data sederhana ini kita memasukkan nilai jam belajar dan data latihan soal. Lalu ini tuh 0 dan 1 ini adalah simbol target untuk tidak lulus dan lulus. Pada split data itu apa sih? Dulu boleh. Pada split data ini kita bakal memisahkan dulu nilai dan dan soalnya. Kan ini masih disatuin, di sini bakal dipisahin. Nah, pada model random forest ini kita akan membuat 10 pohon keturunan. Lalu akan diprediksi, terus dimasukkan lagi untuk mencari akurasi hasil dia bakal lulus atau tidak. Pada step terakhir ini akan diklasifikasi untuk mendapatkan hasilnya yang seperti ini hasilnya. Baik, alhamdulillah ya kita udah menyelesaikan soal 1, 2, dan 3. Sekarang untuk soal keempat. Nah, berbeda dengan sebelumnya, untuk bagian kode 4 ini kita tidak memakai dataset yang ada gitu, maksudnya tidak seperti ini gitu. Jadi kita harus membuatnya dahulu. Nah, saya mengambilnya dari GitHub ya. Tujuan dari kodenya ini ialah untuk melatih model random forest regressor pada dataset buatan gitu. Nah, kan ini dibuat dulu gitu. Jadi untuk juga mengevaluasi kinerjanya menggunakan skor R pangkat dan juga membandingkan hasil prediksi dengan yang aktual gitu. Adapun nanti dengan OOB-nya gitu supaya pengevaluasiannya itu akurat lah. Baik, saya akan menjelaskan ya untuk bagian kodenya. Di sini yang seperti biasa ya. Ada bagian import library gitu. Di sini tuh yang pertama itu ada import numpy gitu untuk mengelola array. Karena kan di sini kita akan kemudahan array gitu ya. Lalu ada matplotlib di sini juga untuk membuat plot visualisasinya atau dari gambar grafik dan lain-lainnya seperti itu ya. Lalu ada from sklearn yang import random forest regressor dengan random forest classification. Itu tuh untuk membuat model random forest untuk regresi dan klasifikasi gitu ya.
Lalu ada pun untuk di sini tuh ada apa? Make regression dan make classification gitu. Itu untuk membuat datasetnya, dataset simulasi untuk regresi dan juga klasifikasi seperti itu teman-teman. Lalu ada apa? From SQL yang import training test split itu tuh untuk membagi data menjadi train dan juga test set atau seperti teman-teman tahu itu split data seperti itu sih. Lalu ada juga di sini untuk mengukur performanya yaitu performa model itu ada R pangkat score, accuracy score, lalu completion metric, lalu completion metric display seperti itu ya. Nah, yang pertama itu saya akan ke bagian regresi dulu ya. Ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi tujuannya itu ya. Sini ada 4 bagian kode. Yang pertama itu ada membuat data untuk regresi gitu. Nah, di sini gunanya kode ini itu ialah untuk membuat data regresi gitu dengan ada X-ray dan juga Y-ray dan di sini make regresinya itu ada n sampel sama 1000 yang artinya itu jumlah sampelnya itu ada 1000 ya. Lalu ada juga di sini n fiturnya ada 20 yang artinya data itu memiliki 20 fitur gitu. Lalu ada di sini tuh ada noise 0,1 gitu. Di sini si kodenya itu menambahkan noise kecil pada data gitu. Nah, noise itu ini apa gitu, untuk apa gitu. Biasanya ini tuh untuk membuat data lebih realistis atau mencegah model overfitting gitu saat pelatihan. Seperti yang kita tahu kan algoritma random forest ini itu stabil pada overfitting gitu ya. Nah, yang menemukan ini tuh bakal lebih stabil gitu pada saat kita melakukan pelatihan gitu datanya. Lalu ada juga random set 92 ini tuh untuk hasilnya agar konsisten seperti itu teman-teman. Lanjut ke bagian kedua itu kita akan men-split data atau membagi data menjadi train sama tes gitu. Nah, gunanya membagi data ini di sini ada yang ini ya teman-teman. Jadi 70% untuk training dan juga 30% itu untuk tes gitu. Nah, di situ untuk memastikan model dapat belajar dari data training dan diuji pada data testing yang belum pernah dilihat sebelumnya gitu. Jadi kan kita belum mengetahui si datasetnya gitu. Jadi dengan ini tuh kita bisa apa ya namanya membantu mengevaluasi performa model tuh akan menjadi objektif, secara objektif gitu. Lanjut ke bagian yang melatih random forest regressor ini. Nah, di sini nantinya akan membuat pohon keputusan gitu. Nih, nah ini ada n estimator 100 yang dimana ini tuh nantinya kita akan membuat 100 pohon keputusan. Lalu ada max fitur 0,8 yang dimana hanya 80% fitur dipakai di tiap pohon gitu. Lalu ada minimal sampel leaf-nya itu ada 5 di sini. Jadi tiap daun pohon itu minimal punya 5 data. Dan juga di sini nah ini ada AOB score-nya ya. Itu untuk mengaktifkan out of base score gitu teman-teman. Nah, sebentar. Out of base score ini biasanya untuk metode validasi internal yang digunakan untuk model berbasis ensemble seperti yang tadi teman juga saya jelaskan itu kan. Jadi sebagian data itu akan dipilih yang pengambilan sebagai training set dan sisanya digunakan untuk validasi OOB gitu. Jadi nanti kita akan mendapatkan apa yang namanya validasi yang juga gitu nilainya. Jadi prediksinya itu akan apa yang namanya akurat atau sesuai lah gitu ya. Lanjut ke bagian ini apa namanya yang prediksi dan skor R pangkatnya itu atau bisa disebut evaluasi performa modelnya ya. Di sini gunanya itu untuk memprediksi nilai dari data testing gitu kan. Tadi kita udah bagian train, sekarang data testingnya. Jadi di sini tuh kita akan kita dulu nih bentar. Nah, jadi di sini tuh kan nanti kita akan memprediksi nilai dari testing ya. Setelah membagi data menjadi training dari testing gitu, kita akan melatih model menggunakan data training dan memprediksi nanti nilai dari data testing gitu. Yang nanti ini bakal ngebantu si pengevaluasian model memproses data baru yang tidak terlihat gitu teman-teman ya. Lalu ada juga di sini tuh apa ya namanya itu menghitung R pangkat skornya untuk melihat performa modelnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Tentu saja ke bagiannya OOB nya juga situ nanti untuk sebagai validasi internal juga ya. Masuk ke bagian cloud prediksinya. Nah, ini ada prediksinya juga. Oke. Gunanya itu untuk memastikan nilai actual dan prediksi menggunakan scatter plot agar lebih jelas gitu ya. Misalkan
Oke, di sini ada poscaternya teman-teman ya. Di sini tuh poscater itu untuk menampilkan hubungan antara nilai aktual sumbu X ya dan juga nilai prediksi sumbu Y ada mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, di sini ada titik birunya nih. Itu ya untuk prediksi model untuk siap data uji gitu ya. Lalu ada garis merah khususnya juga untuk garis ideal di mana nilai prediksi sama dengan nilai aktual gitu. Nah, interpretasinya itu dia ada titik-titik yang dekat dengan garis merah ini menunjukkan prediksinya akurat gitu ya. Jadi apa ya namanya? Model itu udah cukup baik gitu. Saya akan jelaskan ya. Di sini kan ada skor R pangkat model regresinya itu 0,787 dan juga skor OOB model regresinya itu ada 0,762 yang dimana akurasi model regresinya terhadap data ujinya itu cukup baik dan juga si validasi internal juga dengan data out of base itu juga cukup baik seperti itu teman-teman ya. Untuk penjelasan dari yang regresi kita lanjut ke bagian klasifikasinya. Nah, sebenarnya sama ya kayak regresi, cuman itu apa ya namanya, tujuannya itu dari segi kami itu untuk melatih model random forest klasifikasi pada dataset buatan juga sebenarnya. Nah, di sini juga mengevaluasi kinerja model menggunakan akurasi dan juga menentukan batas kebingungan gitu. Seperti itu. Oke, baik, yang pertama saya akan menjelaskan buat dataset dulu ya. Ini agak beda sih. Nah, itu ada n-class, cara ada n-class kan. Yaitu nantinya dia ini n-kelasnya itu ada 3 kelas gitu. Lalu ada n-cluster per kelasnya itu jadi tiap kelas itu punya satu cluster gitu. Lalu ada n-formatifnya itu ada 3, jadi 3 fitur benar-benar relevan untuk prediksi seperti itu teman-teman. Lalu ada random set juga ya untuk hasilnya agar konsisten juga. Lanjut kedua kita akan men-split datanya. Membagi datanya itu mungkin untuk data trainingnya itu ada 70% dan untuk data testnya itu ada 30% sama seperti regresi tadi. Lalu kita akan ke bagian mengatur random forestnya. Nah, sini kita akan membuat konklusi juga. Oke, lanjut. Nah, ini maaf ya. Ini tuh di sini tuh gunanya kode ini tuh untuk prediksi data testing serta menghitung akurasi dan auto base score juga untuk validasi model. Lanjut ke bagian ininya. Maaf kuatnya ya, itu untuk membuat melihat kesalahan prediksi. Nah, ini ada bagian kuatnya, saya akan langsung ke kuatnya saja ya. Ini sini. Jadi kebingungan ini akan menunjukkan hasil prediksi model klasifikasi untuk data uji. Nah, ini ada yang kuning 3 kan, saya akan jelaskan. Nah, diagonal utamanya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini itu tuh jumlah prediksi yang benar, contoh 89 untuk kelas 0, maka 89 kelas 1 kelas 2 itu 28 gitu. Nah, lo emang di luar diagonal utama itu jumlah prediksi yang salah seperti ini kan, itu salah. Nah, interpretasinya itu jadi setelah apa namanya penghitungan tadi dari codingannya itu kan si akurasi modelnya itu ternyata 0,893 atau 89,3% prediksi yang benar. Sesuai jadinya dia dari kelas 0 ke 9. Lalu ada skor OOB nya juga yaitu menunjukkan juga 0,88. Jadi dia itu menunjukkan model konsisten baik untuk validan dari validasi internal. Nah, mengapa saya menggunakan si akurasi dari R pangkat sama OOB itu untuk membandingkan hasilnya. Jadi kalau OOB nya beda ataupun dari si R pangkatnya beda itu, jadi kita bisa tahu gitu, hasil yang baik atau yang benar juga. Nah, terlebih kan kita menggunakan plot, nanti kita bingung gitu kalau beda-beda. Nah, alhamdulillahnya ini skor OOB nya juga dengan si akurasinya itu sesuai gitu, udah berbeda jauh gitu. Jadi batas ini itu menunjukkan bahwa model bekerja dengan baik dan sebagian besar prediksi berada di diagonal utama ini. Hasilnya salah, jadi kita tahu gitu, ternyata hasil dataset pembuatan kita itu benar atau salah dengan perbandingan menggunakan R pangkat dan juga OOB gitu. Terus kita itu mengevaluasi kinerja performa modelnya seperti teman-teman. Oke. Untuk ini mah yang di bawah ini hanya contoh modal random forest ya. Jadi visualisasinya aja sih sebenarnya. Jadi ini tuh menampilkan salah satu tulisan dalam random forest. Jadi di sini kita tuh akan bercabang ya banyak tulisannya. Nah,
ada juga node-nya itu untuk mewakili aturan pembagian berdasarkan fitur tertentu, ada daun atau kata buat itu hasil akhir prediksi untuk sampel yang mencapai daun tersebut. Nah, jadi poin ini teh hanya salah satu dari 100 poin dalam random forest, karena kalau kita gali lebih dalam lagi sebenarnya banyak sih, cuman cukupnya seperti ini saja sih. Jadi setiap poin itu menyumbangkan prediksinya dan hasil akhir model adalah rata-rata untuk regresi atau klasifikasi itu ialah suara terbanyak gitu sih perbedaannya ya. Jadi untuk soal nomor 4 yang bisa saya jelaskan seperti itu ya. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.